Di sini saya akan mereview 5 video sebagai tugas UAS dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Yang pertama, saya akan mereview video dari Eka Puspitasari tentang pengantar ekonomi makro. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani dikos atau rumah, nomos yang berarti tatanan, peraturan, hukum. Ekonomi adalah pengelola manajemen dalam rumah tangga, sedangkan ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia dalam usahanya untuk mengelola atau mengalokasikan segala sumber daya yang ada. Berikut adalah pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, deskriptif adalah kajian yang memaparkan tentang kondisi ekonomi yang ada pada suatu daerah atau negara di masa tertentu. Kedua, terapan adalah ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Yang ketiga, teori adalah gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ekonomi mikro adalah suatu cabang ekonomi yang membahas tentang bagaimana dan mengapa suatu keputusan itu diambil dalam setiap unit ekonomi. Yang ketiga, ekonomi makro adalah suatu tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ada 5 konsep dasar ekonomi makro, yaitu yang pertama, pendapatan dan pengeluaran, yang kedua, pengangguran, yang ketiga, uang dan fungsinya, yang keempat, inflasi dan deflasi, yang kelima, permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, saya akan mereview video dari Asrofu Alvin tentang peran dan fungsi bank sentral. Dalam proses menjalankan perannya, bank di Indonesia memiliki 3 tugas utama, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Pengertian bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Ada beberapa tugas bank sentral, antara lain yang pertama, penyedia kredit terhadap pemerintah, yang kedua, mengatur kas pemerintah, yang ketiga, membantu proses lelang dan jual surat utang negara. Berikut tugas bank sentral meliputi yang pertama, menentukan suku bunga, yang kedua, sebagai bank bankes, yang ketiga, melakukan pengembangan kredit sehat. Ada pula kewenangan bank sentral, yaitu yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter, yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan suatu laju inflasi nasional, ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan dan berhubungan dengan keuangan. Dan yang ketiga, saya mereview video dari Pinkan, tugas dan wewenang OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Adapun asas otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama, asas independensi, kedua, asas kepastian umum, yang ketiga, asas kepentingan umum, keempat, asas keterbukaan. Berikut merupakan tugas OJK meliputi yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Kedua, mengatur dan mengawasi jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Ada beberapa wewenang OJK, antara lain
Pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Keempat, saya akan mereview video dari Yulia Rizka tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah perangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur aturan serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Ada beberapa tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Kedua, menjaga kestabilan harga. Ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Kelima, memperbaiki neraca perdagangan. Berikut instrumen kebijakan moneter, yaitu pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kedua, kebijakan diskonto. Ketiga, kebijakan cadangan kas. Dan keempat, kebijakan cadangan tetap. Yang kelima, kebijakan dorongan murah. Keenam, kebijakan tingkat suku bunga. Kelima, saya akan mereview video dari Nurlaili Maulida tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebagai mengurangi seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, ketiga mendorong laju inflasi, keempat untuk mewujudkan keadilan sosial. Berikut ada 4 komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, keempat pengelola hutang. Ada beberapa fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Ketiga, alokasi. Keempat, distribusi. Kelima, stabilitas. Dan yang terakhir, keenam, pembangunan. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.